HKSN sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan dan integrasi sosial. Pemerintah Kabupaten Balangan serahkan bantuan kube dan bedah rumah. Bupati Balangan lantik 19 kepala desa terpilih di Aula Mahligai Mayang Maurai. Dukung PAUD berkualitas 8 bunda PAUD kecamatan dikukuhkan. Vaksinasi terus digencarkan hingga pelosok wilayah Balangan. Konferensi 4 Pengurus EGTKI PGRI Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nur Hafizah, berikut Batarbangan selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Balangan serahkan bantuan sosial dalam rangka peringati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional ke-57 tahun 2021 dengan tema Perkokohan Solidaritas Indonesia Sejahtera di Aula Benteng Tundakan, Senin 27 Desember 2021. Pemkab Balangan serahkan bantuan sosial dalam rangka peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN yang ke-57 tahun 2021 dengan tema Perkokoh Solidaritas Indonesia Sejahtera di Aula Benteng Tundakan, Senin 27 Desember 2021. Bantuan tersebut diserahkan kepada anak panti sosial Bina Remaja, Panti Sosial Tresna Werda, Panti Asuhan Anak, Panti Sosial Bina Netra serta bantuan sarana prasarana kamar lansia. Bantuan atensi berbasis keluarga bagi penyandang disabilitas yang disalurkan kepada Yayasan Altamar dan Sahabat Balangan Center dengan jumlah keseluruhan bantuan dari APBD Provinsi dan APBN sebesar 2,2 miliar rupiah. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk perwujudan memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional dan juga implementasi penyelarasan visi misi kepala daerah. Tidak lepas dari kolaborasi ataupun support dari dana APBN maupun APBD, terutama dalam bantuan sosial. Nah, kebetulan tahun ini bantuan sosial dari dana APBN dan APBD lumayan besar lah, sebesar 2,2 miliar rupiah. Selain itu juga ada sharing dari dana APBD yang jumlahnya 384 juta. Memang dibandingkan dengan dana APBN dan APBD tentu lebih besar lah dari APBD. Ini kedepannya tentu kita berharap mudah-mudahan sharing dari dana APBD juga semakin bertambah. Ya tentunya juga diiringi tambahan bantuan dari dana APBN maupun dari APBD, itu harapkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sutikno menyampaikan HKSN adalah momentum untuk memperkuat ketahanan dan integrasi sosial dalam situasi pandemi COVID-19. HKSN mengkampanyekan sikap dan tindakan saling peduli dan berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, dan toleransi. Sutikno menyampaikan terkait bantuan yang diserahkan dari sumber manapun dan melalui pihak manapun dapat dimaknai sebagai kesetiakawanan sosial, yaitu dalam rangka pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial dan memelihara kedekatan sosial. Selalu kita disupport juga kan, ada beberapa kawan-kawan dari baik dari perusahaan-perusahaan maupun dari yayasan, itu kan juga pada hakikatnya mereka juga memberikan bantuan terkait masalah kegiatan ini. Hanya saja mungkin besaran yang mereka bantu atau mereka berikan itu tidak terlaporkan atau barangkali mungkin bahkan tidak kita serta-merta kita ketahui ya.
berapa nilai bantuan mereka gitu kan. Hanya saja nanti akan mudah-mudahan dengan ke depan kita mengupayakan adanya sistem yang terpadu lah gitu. Jadi satu sama-sama kita kegiatan ini ditanggungjawabkan oleh tidak hanya sekedar di lini pemerintah saja kan. Jadi tentu pihak-pihak swasta maupun elemen lainnya itu juga akan kita harapkan untuk memberikan support kegiatan yang kita agung-agungkan untuk ke depan akan lebih meningkat. Terpisah, Ketua Yayasan Altamar Risalatun Nahdia Tamrin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah melalui Dinas Sosial yang telah memfasilitasi untuk pendampingan dari Kementerian Sosial berupa bantuan barang sebagai program atensi untuk para lansia. Nahdia berharap agar Yayasan Altamar serta LSM lainnya bisa terus bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder untuk bersama-sama membantu masyarakat Kabupaten Balangan. Terakhir, Nahdia mengungkapkan bantuan ini digunakan untuk memberikan sembako kepada lansia. Kemudian melalui LKSA juga akan memberikan santunan kepada anak yatim piatu berupa makanan gratis serta program lainnya. Melalui LKSA kami juga melakukan santunan kepada adik-adik yatim piatu setiap pagi Jumat berupa sarapan gratis, dan kami juga melakukan program-program lainnya seperti game project. Kami menyambangi adik-adik di desa untuk memberikan semangat kepada mereka untuk terus termotivasi dalam belajar, dan kami berharap melalui program-program ini kami bisa melayani masyarakat yang ada di Balangan dan kami bisa terus berkontribusi secara aktif untuk memajukan kesejahteraan yang ada di Kabupaten Balangan. Terima kasih. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial, P3A serta PMD bersama TPPKK Balangan serahkan kunci rumah yang telah dibangun melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan kelompok usaha bersama dengan sasaran Kecamatan Paringin dan Halong, Senin 27 Desember 2021. Memang kesibukannya agak Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial P3A serta PMD bersama tim penggerak PKK Balangan serahkan kunci rumah yang telah dibangun melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan kelompok usaha bersama atau KUBE dengan sasaran di Kecamatan Paringin dan Halong Selasa 28 Desember 2021. Terdapat 3 kelompok yang menerima bantuan KUBE, diantaranya KUBE Karya dan KUBE Cempaka di Desa Sungai Katapi, serta KUBE Maju di Desa Lasung Batu. Sedangkan bantuan bedah rumah berada di Desa Mantuyan. Kita kegiatan hari ini bersama Dinas PMD, jadi kita hari ini ada penyerahan bantuan untuk kelompok bersama di Desa Lasung Batu. Mereka tadi kita serahkan bantuan KUBE berupa bantuan alat. Oh ya, berupa bantuan alat untuk telur asin, gitu kan? Kemudian tadi kita juga ke Sungai Ketapi kita menyerahkan 2 bantuan untuk 2 kelompok bengkel dengan catering. Usai menyerahkan bantuan KUBE, Ketua Tim Penggerak PKK Balangan, Sri Huryati Hadi mengatakan kegiatan berlanjut ke Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, yaitu menyerahkan bantuan berupa bedah rumah. Sri Huryati Hadi menyebut pemerintah daerah berkomitmen program rehabilitasi sosial RTLH akan terus dilakukan bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Kita menyerahkan kunci karena ada programnya dari PMD untuk bedah rumah. Jadi alhamdulillah kita sudah sampai ke sini melihat secara langsung bagaimana pekerjaannya bedah rumah, dan memang benar-benar surprise, bagus sekali karena ada warna pink. Mudah-mudahan uak yang mendiami nanti mudah-mudahan betah dengan warna pink dan biru. Diharapkan dengan bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Balangan serta mampu berkembang dan mendongkrak perekonomian masyarakat melalui KUBE.
Di samping itu, Kepala Desa Mantuyan Muslini sangat menyambut baik dengan bantuan yang diberikan kepada salah satu warganya. Perasaan senang dan bahagia terlihat dari raut warga yang mendapat perhatian lebih oleh pemerintah daerah. Mewakili khususnya yang penerima bantuan ini, yang pastinya udah menyampaikan terima kasih aja dah. Yang sebesar-besarnya ke atas, khususnya ke Ibu Bupati Balangan, yang selanjutnya mungkin ke tim-tim yang lain. Menyampaikan terima kasih banyak. Nanda Yuliarti dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Setelah dinyatakan sebagai kepala desa terpilih, sebanyak 19 kepala desa periode 2021-2027 di Kabupaten Balangan resmi dilantik oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Aula Mahligai Mayang Maurai, Rabu 29 Desember 2021. Sebanyak 19 kepala desa terpilih periode 2021-2027 di Kabupaten Balangan resmi dilantik oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di Mahligai Mayang Maurai, Rabu 29 Desember 2021. Untuk diketahui, di Kabupaten Balangan sendiri pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2021 yang dilaksanakan pada 17 November meliputi 19 desa yang tersebar di Kecamatan Awayan 2 desa, 1 desa di Kecamatan Batu Mandi, 3 desa di Kecamatan Halong, 1 desa di Kecamatan Paringin Selatan, 4 desa di Kecamatan Paringin, dan 8 desa di Kecamatan Lampihong. Ditemui usai pelantikan, Abdul Hadi mengatakan bagi kades yang terpilih agar proaktif dalam memimpin desanya dengan penuh tanggung jawab dan transparan, serta membangun desa sesuai visi misinya bersama Wakil Bupati. Abdul Hadi juga memberikan arahan bahwa kepala desa harus taat dengan perundang-undangan, terutama mengenai perangkat desa. Harapan kita kepada kepala desa yang baru dilantik cepat memahami tugas dan fungsi sebagai kepala desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di desa bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terpisah, Kepala Desa Mangkayahu Haji Lailinor mengungkapkan akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan pembangunan di daerah, seperti halnya memajukan sektor di bidang pariwisata dan perikanan. Mudah-mudahan Bunda bisa membawa desa yang lebih baik, membangun desa menuju perubahan. Begitu pula untuk beberapa arahan yang telah disampaikan Bupati Balangan, salah satunya percepatan capaian target vaksinasi juga terus digencarkan di desa yang ia pimpin. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Balangan melalui kecamatan berkolaborasi bersama Bunda PAUD Kabupaten Balangan menggelar pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan se-Kabupaten Balangan serta pelantikan kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Rabu 29 Desember 2021. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui kecamatan berkolaborasi bersama Bunda PAUD Kabupaten Balangan menggelar pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kecamatan se-Kabupaten Balangan serta pelantikan kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Balangan bertempat di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan Rabu 29 Desember 2021. Sebelum pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Balangan,
Ada 8 benda PAUD yang dikukuhkan, yakni Benda PAUD Kecamatan Paringin, Paringin Selatan, Batubandi, Lampihong, Awayan, Juai, Tebing Tinggi, dan Halong. Benda PAUD Kabupaten Balangan, Sri Wuryati Hadi mengaku sangat mendukung pendidikan anak usia dini yang lebih baik untuk mewujudkan PAUD berkualitas di Kabupaten Balangan. Hari ini kita pelantikan untuk Benda PAUD se-Kabupaten Balangan. Jadi hari ini kita melantik benda-benda PAUD di kecamatan. Jadi mudah-mudahan setelah pelantikan itu semua pokja juga akan bekerja dengan baik dan bisa berkarya untuk Banua Sanggam. Lanjut, Sri Wuryati Hadi mengatakan sejauh ini untuk perkembangan PAUD di Kabupaten Balangan alhamdulillah bagus. Namun ada beberapa desa yang belum mempunyai PAUD. Melalui pengukuhan benda PAUD kecamatan diharapkan dapat menggerakkan komponen atau sumber daya yang ada di wilayah. Selain itu juga bisa menampung untuk aspirasi dan bisa dikomunikasikan dengan dinas terkait yang akan berjalan bersama untuk membuatkan PAUD. Benda-benda PAUD yang baru dilantik, mudah-mudahan setelah dilantik ini mereka akan lebih bisa bekerja maksimal untuk anak-anak di usia dini, untuk mempersiapkan mereka ke jenjang yang lebih tinggi agar mereka benar-benar siap nantinya, karena masa depan bangsa, masa depan negara, masa depan kabupaten kita adalah di tangan anak-anak. Bella Kirarendra dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Dalam upaya mencapai target vaksinasi, Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin melaksanakan peninjauan vaksinasi di Desa Kambiyain, Kecamatan Tebing Tinggi pada Senin 27 Desember 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin melaksanakan peninjauan vaksinasi di Desa Kambiyain, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 27 Desember 2021. Dengan medan jalan yang terjal ditambah lagi bekas runtuhan tanah longsor, rombongan Satgas COVID-19 juga terkendala lumpur dikarenakan kondisi jalan yang belum diaspal. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat rombongan menuju pedesaan ujung Kabupaten Balangan untuk melihat langsung kegiatan vaksinasi di Desa Kambiyain. Usai beberapa jam perjalanan, tim Satgas COVID-19 juga dihadapkan dengan jembatan yang putus, sehingga Bupati Balangan dan rombongan berjalan kaki untuk melintasi air sungai. Tibanya di Desa Kambiyain, rombongan pun beristirahat di Balai Adat sekaligus melaksanakan kegiatan vaksinasi. Bupati Balangan Abdul Hadi sangat mengapresiasi kinerja tenaga kesehatan yang tanpa pamrih memberikan vaksinasi bagi warga hingga ke wilayah pelosok Balangan. M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.
Selanjutnya, Bunda PAUD Kabupaten Balangan Nyonya Hajah Sri Huryati Hadi membuka konferensi 4 pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (EGTKI) PGRI Kabupaten Balangan masa bakti 2021-2026 di Aula Benteng Tundakan, Rabu 29 Desember 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batar Pangan edisi kali ini. Saya Nur Hafizah mewakili segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batar Pangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur. Bunda PAUD Kabupaten Balangan Nyonya Hajah Sri Huryati Hadi membuka konferensi 4 pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia atau IGTKI PGRI Kabupaten Balangan masa bakti 2021-2026 di Aula Benteng Tundakan, Rabu 29 Desember 2021. Dalam sambutannya, Sri Huryati Hadi mengatakan IGTKI secara lebih khusus berada di bidang pendidikan anak usia dini, sehingga diharapkan berperan aktif mendukung program wajib belajar anak usia 5 hingga 6 tahun. Sri Huryati Hadi mengatakan jika dilihat dari tingkat usia tentu porsi pendidikan karakter harus lebih besar dibanding transfer ilmu pengetahuan. Sri Huryati juga berpesan agar IGTKI terus berbenah dan menjadi organisasi yang dapat mengikuti perkembangan pendidikan. Kemudian membangun kerjasama dengan semua pihak terkait mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Balangan.